يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatannya yang tak terhingga, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali duduk di haflah mubarakah ini, yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian rutin kita dengan pembahasan yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar fil Dha'i Kitabi was Sunnah karya para ulama Saudiyah. Setelah melewati beberapa bab yang telah kita bahas, dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan dari bab-bab thaharah, maka pada pertemuan ini kita masuk pada Kitabus Shalah. Ini merupakan bab yang kedua dari kitab ini. Jadi yang pertama Kitab Thaharah, kemudian sanian yang kedua Kitab Shalah, yakni yang membahas permasalahan seputar salat. Dan pada Kitab Shalah ini ada 15 bab yang akan kita bahas. Semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan pembahasan pada bab ini dan seterusnya. Sebagaimana biasa akan Anda bacakan terlebih dahulu teks kitabnya, kemudian terjemahnya, baru setelah itu kita akan jelaskan. Qala musannif rahimahullah ta'ala al-babul awal, ay hada al-babul awal, adapun ini bab adalah yang pertama, fi ta'rifis sholati, yang membahas tentang definisi salat, wa fadliha, dan keutamaan salat, wa wujubis shalawatil khamsi, dan pembahasan tentang kewajiban salat-salat yang 5 waktu. Kemudian musannif rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang ta'rifuha. Ta'rifuha ai definisi, yaitu definisi salat.
Maka sebagaimana biasa para ulama ketika memberikan definisi pada satu permasalahan baik fikih atau yang lainnya, maka mereka senantiasa memberikan dua definisi. Yang pertama secara lugatan, secara bahasa, kemudian yang kedua secara syara'an atau menurut syariat. Maka beliau rahimahullah ta'ala yang pertama memberikan definisi as-salatu lugatan, salat menurut bahasa adalah ad-du'a'u, adalah doa. Kalau bahasa kitanya doa, kalau Arabnya du'a'u. Di Indonesia jadi doa. Gitu. Pakai dal ya, bukan pakai bo. Jadi ini definisi menurut bahasa salat adalah ad-du'a, merupakan doa. Kemudian wasyar'an, dan adapun definisi menurut syariat ialah ibadatun, sebuah ibadah zata aqwalin, yang mencakup ucapan, wa af'alin, dan perbuatan, mahsusatin, yang khusus, muftatahatin, yang dibuka atau dimulai, bitakbiri, dengan takbir, muhtatamatin, dan diakhiri wataslimi, dengan salam. Jadi apa? Definisi sholat menurut syariat adalah sebuah ibadah yang meliputi ucapan atau perkataan, kemudian perbuatan, gerakan yang secara khusus sudah diatur oleh syariat, ada ketentuannya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Jadi adik-adik santri kalau ditanya apa definisi sholat menurut syariat, maka jawabannya apa? Sebuah ibadah yang meliputi perkataan dan perbuatan yang secara khusus, kemudian dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ada kitabnya diperhatikan ya, dihafal teks Arabnya. Ibadatun data aqwalin wa af'alin mahsusatin muftatahatin bitakbiri muhtatamatin wa taslimi. Ini sholat ya. Jadi berisi atau mencakup ucapan, perkataan, itu bacaan-bacaan sholat. Yang sudah diatur oleh syariat.
Jadi sudah khusus, tidak boleh sholat membuat bacaan-bacaan sendiri. Kemudian meliputi gerakan, ya, wa af'alin, perbuatan, artinya ada gerakannya. Yang mana ucapan dan gerakan ini sudah ditentukan secara khusus oleh syariat. Jadi tidak boleh membuat suatu bacaan tersendiri atau gerakan tambahan tersendiri. Ini sudah diatur oleh syariat yang mulia. Dan diawali dengan takbir, yakni apa? Takbiratul ihram. Dan diakhiri salam. Taib, ini definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai sholat secara syariat. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan wa yati tafsiluha fil abwabi taliyati insyaallah. Dan insyaallah penjelasan secara terperincinya mengenai sholat ini akan dijelaskan sebagai berikut. Ini yang pertama tentang pembahasan definisi. Kemudian fadluha, keutamaan sholat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, as-sholatu min akadi arkanil islami ba'da syahadatain. Ini keutamaannya. Salat merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dan dia merupakan bagian daripada rukun-rukun Islam yang 5, dan dia merupakan rukun Islam yang harus dipenuhi setelah 2 kalimat syahadah. Bal hiya amudul islami. Bahkan kata beliau, salat ini merupakan penopang atau merupakan tiang daripada agama Islam ini. Jadi sholat ini merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dan dia merupakan bagian daripada rukun-rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sholat merupakan penopang atau tiangnya agama Islam pada diri seseorang. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Bahkan yang membedakan dia seorang muslim dengan yang lainnya adalah dengan apa? Dengan sholat.
dia sebagai penopang agamanya seseorang. Kalau seseorang dia menegakkan sholatnya, artinya menegakkan agamanya. Tapi barang siapa dia meninggalkan sholat, berarti tidak ada agama yang tegak pada dirinya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, waqad faradahallahu, waqad dan sungguh, faradahallahu, Allah telah mewajibkannya, ala nabiyhi, kepada nabinya, yakni Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Mi'raj, itu pada malam yang beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fawqa sab'a samawat, yaitu mi'raj ke langit ketujuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi yang mulia tentang ibadah sholat ini, yaitu ketika terjadi peristiwa mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sab'a samawat, yakni naik ke atas langit ketujuh. Jadi pewahyuan ibadah sholat ini luar biasa, berbeda dengan ibadah atau syariat-syariat yang lainnya. Untuk diberikan wahyu tentang sholat ini, Allah memanggil Nabi kita yang mulia untuk menemuinya. Maka kata beliau, wadzalika dalilun, dan kejadian tersebut, adanya mi'rajnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit ketujuh, dalilun, menjadi dalil, ala ahamiyatiha, terhadap atau bahwasannya pentingnya ibadah sholat fi hayatil muslimi, bagi kehidupan seorang muslim. Saking pentingnya, sangat pentingnya bagi kehidupan seorang muslim. Kemudian waqad kana sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, ketika beliau sedang menghadapi suatu permasalahan, suatu kesulitan, faja'a ila sholati, maka beliau bergegas untuk melakukan ibadah sholat. Jadi kalau beliau menemukan permasalahan, problem, apa yang beliau lakukan? Bergegas sholat. Maka di ayat yang lain, wasta'inu bis sabri was shalah,
memintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat. Dan mungkin banyak kaum muslimin yang hafal ayat ini, tahu. Tapi permasalahannya, realitanya pengamalan seperti apa ketika ada masalah? Yang didahulukan apa? Kalau ada masalah, sholat nggak langsung? Ada masalah dengan kerjaan, kadang cari solusinya bukan ke sholat dulu kan? Sibuk sana kemari, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, tidak pernah mungkin, atau kalau pernah mungkin jarang sekali memperhatikan masalah ini. Padahal sudah jelas ayatnya, dan itu ada beberapa ayat di Al-Quran. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan ini yang beliau lakukan. Ketika beliau ada suatu perkara, ada satu masalah, ada satu problem, maka faja'a ila sholati, bergegas beliau sholat, mengadu, mencurahkan hatinya. Yang pertama mendengarkan curahan hatinya Allah Rabbul Alamin, yang memiliki segala solusi, yang menciptakan manusia dan segala yang ada di muka bumi ini. Jadi bukan curhat kepada yang lain dulu, bukan curhat di medsos ya, atau di status. Wa qad jaa, dan sungguh telah datang fi fadliha, mengenai keutamaan salat, wal hasi 'alaiha, dan anjuran terhadap salat, ahadisu, sebuah hadis, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma majtunibatil kabairu. As-salawatu, adapun salat-salat, al-khamsu yang 5, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat lagi, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan sampai Ramadan lagi, mukaffiratun, sebagai penghapus dosa, 5 terhadap apa yang